Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, NPM 2010 01 12 11 018. Kelas Manajemen 2A dengan mata kuliah pengantar makroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Hermawati SE MSI, Universitas Bung Hatta, Fakultas Ekonomi Bisnis dengan prodi manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 yang berjudul Ruang Lingkup Analisis Makroekonomi. Lah, kita masuk ke yang A, pendahuluan. Salah satu aspek yang membedakan antara teori mikroekonomi dengan teori makroekonomi adalah corak dan setiap analisis yang dibuat. Analisis dalam teori mikroekonomi pada umumnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dalam teori mikroekonomi, yang dianalisis adalah kegiatan seorang konsumen, suatu firma, atau suatu pasar. Sedangkan analisis dalam teori mikroekonomi lebih global atau lebih menyeluruh sifatnya. Dalam mikroekonomi, yang diperhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan keseluruhan pengusaha, dan perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi atas dasar corak analisis yang berbeda. Maka para ahli ekonomi membedakan teori-teori dasar dalam ilmu ekonomi kepada teori mikro dan makro. Di samping perbedaan di atas, yang lebih penting dari mikroekonomi dan makroekonomi berbeda dalam ruang lingkup dan titik berat analisisnya. Mikroekonomi lebih menitik beratkan kepada analisis mengenai masalah, membuat pilihan yang mewujudkan efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber atau mencapai kepuasan yang maksimum. Sedangkan analisis dalam mikroekonomi menerangkan tentang pentingnya segi permintaan dalam menentukan tingkatan kegiatan dalam perekonomian dan pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan presentasi kegiatan ekonomi di tingkat yang dikehendaki. Lanjut kita kepada slide yang selanjutnya. 1. Isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Di sini terdapat dari 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksi? Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara memproduksi barang yang akan dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Yang pertanyaan ketiga, untuk siapa barang dan jasa yang akan diproduksi? Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jenis-jenis barang yang akan diproduksi. Dari pertanyaan ini merupakan persoalan yang akan menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijadikan dalam perekonomian. Dengan kata lain, bahwa pilihan-pilihan yang dilakukan konsumen merupakan faktor penting dalam menentukan jenis-jenis kegiatan produksi yang harus dijalankan, karena untuk dapat memproduksi sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan konsumen memerlukan efektivitas dan efisiensi berbagai faktor produksi, terutama faktor biaya. Maka sebelum menjalankan kegiatan produksi, sebuah perusahaan harus menyelesaikan persoalan. Pertanyaan kedua, cara memproduksi barang yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Analisis dalam teori mikroekonomi yang menerangkan tentang teori produksi, biaya produksi, dan struktur pasar bertujuan untuk menerangkan bagaimana seorang produsen memecahkan persoalan tersebut.
Setelah mengetahui jenis-jenis faktor produksi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi, produsen akan pergi ke pasar untuk mendapatkan faktor-faktor produksi yang diperlukannya. Sebagai akibat dari penggunaan faktor-faktor produksi dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, akan tercipta aliran pendapatan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Aliran ini akan menentukan corak distribusi pemerintah masyarakat terhadap barang dan jasa. Dengan demikian, aliran pendapatan yang berlaku sebagai akibat kegiatan memproduksi barang dan jasa akan dapat memecahkan. Pertanyaan ketiga, untuk siapa barang produksi? Kita harus mengetahui untuk siapa barang yang produksi. Ya jelas, yang jelas itu untuk konsumen, untuk siapa yang mau beli barang dan jasa. Dan kita harus menyediakan barang-barang yang diinginkan seorang konsumen. Lanjut kepada slide yang selanjutnya. 2. Asal mula perkembangan analisis ekonomi makro. Sini terdapat dari 3 link dari A, B, dan C. Lanjut kita kepada yang A. Mengapa setiap negara menghadapi masalah pengangguran yang semakin lama semakin buruk keadaannya? Yang kedua, yang B, mengapa masalah kenaikan harga yang berlaku seringkali diikuti oleh masyarakat pengangguran yang cukup serius? C. Mengapa berbagai bidang perekonomian tidak mengalami pertumbuhan yang sama cepatnya? Ya, kita akan bisa menjawabnya dan intinya saja supaya kita bisa menjawabnya dengan baik dan tepat. Uraian di atas pada hakikatnya menerangkan bagaimana masyarakat yang memiliki faktor produksi yang berbatas tetapi mempunyai keinginan memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas, membuat pilihan-pilihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang jasa sehingga kepuasan dan kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimalkan. Sehingga tidak mengkonsumsikan analisis mereka kepada berbagai masalah terhadap masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lesu. Ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam masyarakat klasik yang hidup di zaman Adam banyak membuat analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi, ketidakstabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, menurut mereka, masalah-masalah tersebut hanyalah sementara. Sistem pasar bebas akan membuat penyesuaian yang menyebabkan masalah-masalah tersebut akan lenyap dengan sendirinya dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan berlangsung kembali. Kemunduran ekonomi di seluruh dunia bermula-mula merosotnya ekonomi Amerika Serikat yang dikenal dengan periode depreciation. Pada puncaknya, kesempatan dari kerja di Amerika Serikat menganggur kepada pendidikan nasional mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Kemunduran ekonomi yang seharusnya itu berdampak ke seluruh dunia, bukan hanya ke negara industri, tapi ke negara-negara miskin. Kemampuan tersebut mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yang terkemukakan saat itu. Ia menggunakan teori pada akhirnya melandaskan teori mikroekonomi modern. Teori tersebut dikembangkan oleh yang diterbitkan pada tahun 1936. Secara garis besar, pandangan dalam buku Keynes tersebut dalam diberikan menjadi 2 aspek. Dari suatu pihak untuk tersebut mengkritik pada ahli ekonomi klasik mengenai faktor-faktor yang membuat kegiatan suatu perekonomian. Sementara di lain pihak buku tersebut merangkai faktor utama untuk menentukan presentasi kegiatan ekonomi suatu negara. Ia berpendapat bahwa pengeluaran akrab merupakan pembelanjaan masyarakat terhadap barang dan jasa dan faktor utama untuk menentukan tingkatan kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara.
lebih lanjut tentang ini akan membahas pada keempat. Selanjutnya tiga isu-isu utama dalam makroekonomi. Yang pertama, analisis menentukan kegiatan perekonomian yang misalkan bahwa harga tetap dan tingkat bunga tetap. Yang B, analisis menentukan kegiatan perekonomian yang misalkan harga tetap tetapi tingkatan bunga mengalami perubahan. C, analisis menentukan kegiatan perekonomian yang misalkan harga tetap dan bunga mengalami perubahan. Yang pertama, analisis penentukan kegiatan perekonomian yang misalkan bahwa harga tetap tingkat bunga tetap. Di dalam menunjukkan penentuan kegiatan perekonomian berdasarkan kepada dua hal tersebut, analisis dibuat secara bertahap, yaitu dari menerangkan keseimbangan dalam perekonomian dua sektor kepada keseimbangan dan perekonomian tiga sektor, dan akhirnya dalam perekonomian yang terdiri dari 4 sektor. Yang B, analisis menentukan kegiatan perekonomian yang memisahkan harga tetap tapi tingkatan bunga mengalami perubahan. Melalui analisis ini dapatlah diterangkan bagaimana perubahan-perubahan dalam tingkatan bunga mempengaruhi keseimbangan kegiatan perekonomian. Yang C, analisis menentukan kegiatan perekonomian yang memisalkan harga dan tingkat bunga dapat mengalami perubahan. Kedua perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan dan keseimbangan perekonomian. Itulah kira-kira. Yang B, masalah utama dalam perekonomian. Di dalam sini ada beberapa masalah utama yang selalu dihadapi dalam kegiatan perekonomian dari suatu negara, yaitu yang terdiri dari masalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, yang ketiga masalah pengangguran dari inflasi, yang keempat masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kita bahas tentang masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan dari ekonomi dapat dipandang sebagai masalah perekonomian dalam jangka panjang. Dari suatu periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor produksi yang selalu bertambah dalam jumlah maupun kualitas. Investasi akan mendapatkan jumlah barang dan modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja pendidikan menambah dan keterampilan mereka. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan kemampuan produksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak sesuai diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi merupakan seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. Yang ketiga, masalah pengangguran dari inflasi. Masalah pengangguran adalah suatu keadaan di mana seorang tergolong dalam angkatan yang ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum memperolehnya. Seorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Sebagai faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat pada pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang melanjutkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambahkan penggunaan tenaga kerja
Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat di antara tingkatan pendapatan nasional yang dicapai dengan menggunakan tenaga kerja. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan kerja. Pada umumnya, pengeluaran agregat yang ditujukan dalam perekonomian lebih rendah dari pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkatan penggunaan tenaga penuh. Kurangnya pembajakan agregat merupakan faktor penting untuk menyebabkan pengangguran. Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan pengangguran adalah menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik, penggunaan peralatan produksi modern yang menggunakan tenaga kerja, contohnya mesin, dan ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerjaan yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam instruksi. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tindakan menggunakan tenaga kerja dengan mengurangi ke pendapatan masyarakat, dan akhirnya akan mengurangi tingkatan kemakmuran yang akan mereka capai. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga yang dilakukan dalam suatu perekonomian. Tingkatan inflasi berbeda dengan suatu periode ke periode lainnya, dan beberapa pula dari suatu negara dengan negara lainnya. Masalah inflasi berlaku diakibatkan banyak oleh faktor di negara-negara industri. Pada umumnya, inflasi disebabkan oleh suatu gabungan dari dua berikut. Tingkatan pengeluaran agregat yang memiliki kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Keinginan mendapatkan barang yang dibutuhkan akan mendorong konsumen meminta itu pada harga yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya dengan produksi akan menambahkan barang dan menjual kepada pembeli beserta pembayaran dengan harga yang lebih tinggi. Kedua tersebut akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga dan barang jasa. Pekerja dibayarkan kegiatan ekonomi menurut kenaikan upah. Kesukaan dalam mencari peluang kegiatan untuk menambahkan produksi akan mendorong para pekerja menurunkan kenaikan upah. Jika hal tersebut dilakukan secara luas, akan terjadi kenaikan biaya produksi. Pada akhirnya akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga barang mereka. Seperti hal pengangguran, inflasi juga menimbulkan beberapa pekerjaan merosot disebabkan oleh inflasi. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran sebagai tergolong besar, meskipun memiliki pemerosotan. Lanjut, yang keempat, masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembuktian yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri, dari dalam negeri ke negara-negara lain, meliputi penerimaan dari ekspor dan pembayaran dari impor barang dan jasa. Aliran masuk menawarkan modal asing dan pembayaran penambahan modal ke luar negeri. Aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek. Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan pertimbangan antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri. Keseluruhan dari aliran luar negeri melebihi kebijakan dari luar negeri. Salah satu penting melakukan masalah ini adalah impor melebihi ekspor atau melakukan modal yang terlalu banyak ke luar negeri. Di dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa akibat terhadap kegiatan yang stabil ekonomi negara. Selanjutnya, yang C, kebijakan makroekonomi. Bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan suatu negara sangat tergantung kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dapat dihadapi. Dalam hal ini, kebijakan makroekonomi dapat dibedakan dalam 4 aspek, yaitu yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi,
mencapai tingkatan penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Nomor 3, menghindari masalah inflasi. Nomor 4, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Kestabilan ekonomi yang di dalam setiap negara pada umumnya diartikan sebagai suatu keadaan ekonomi yang dimana tidak terdapat pengangguran yang serius dalam perekonomian, menikmati kestabilan harga-harga, termasuk kestabilan dalam neraca pembayaran. Dengan demikian, pengertian stabilan ekonomi meliputi terwujudnya 3 hal. Yang pertama, tingkatan penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tingkatan harga yang tidak menunjukkan perubahan yang berarti, dan terdapat keseimbangan ekspor dan impor di lalu lintas modal ke luar negeri. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja. Penuh atau penuh dengan inflasi. Hal ini merupakan yang paling ideal dalam tujuan lainnya apabila suatu masyarakat dapat selalu mencapai tujuan ini dengan sendiri. Tujuan yang lainnya adalah yaitu mencapai kestabilan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai menghindari masalah inflasi. Ini merupakan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ini menunjukkan makroekonomi jangka panjang dari suatu periode ke periode lainnya. Faktor produksi mengalami pertambahan dalam kualitas dan kualitas pertumbuhan yang menambah jumlah tenaga kerja. Pendidikan dan pengalaman kerja menambahkan keterampilan kemampuan tenaga kerja. Penawaran modal merupakan barang modal yang meningkatkan kemampuan teknologi yang lebih modern. Keahlian kewirausahaan akan makin berkembang. Berbagai perkembangan diberikan akan menambahkan kemampuan. Suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang untuk menyediakan kesempatan kerja pada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah, dan kedua, untuk menaikkan tingkatan kemakmuran masyarakat. Alasan ini merupakan pendorong utama agar pemerintah berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Lanjut kepada slide selanjutnya. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran akret dan tekanan inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi akret dalam perekonomian. Menurut Keynes, kebijakan fiskal yang sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran akret dapat ditambahkan, dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dengan tingkat pengangguran tenaga kerja. Di bidang perpajakan, langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi perpajakan pendapatan. Hal ini akan menambahkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa, dan akan meningkatkan pengeluaran akret setelah pengeluaran. Dalam masa inflasi atau ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkatan penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dilakukan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran akret dan tekanan inflasi dapat dikurangi. Yang B, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau perubahan tingkat bunga dengan maksud untuk mempengaruhi kekeluargaan akret. Menurut Keynes, tingkatan bunga yang ditentukan oleh pemerintah dan penawaran uang
Bank sentral dapat mempengaruhi penawaran uang melalui kebijakan moneter. Pemerintah dapat menambahkan penawaran uang. Di dalam inflasi melakukan sebagai perlu dilakukan, yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan tingkat bunga, sehingga akan menurunkan investasi dan seterusnya mengeluarkan akan menurun. Hal ini akan dapat mengurangi tekanan inflasi. Yang C, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan, sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau lebih bermutu. Salah satu segi penawaran yaitu kebijakan pendapatan, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengenali tuntutan kenaikan pendapatan pekerjaan. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha memecahkan naikkan pendapatan yang berlebihan. Pemerintah akan melanggar tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan segi penawaran lebih menekan kepada meningkatkan kegiatan tenaga kerja yang lebih bekerja, meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya, untuk bertujuan untuk menyediakan dalam pajak pendapatan rumah tangga yang akan berkurang. Pemerintah akan memberi insentif mengeluarkan pajak atau memperbebas pajak kepada perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang lebih canggih, atau menyediakan dana yang besar untuk membuat perkembangan dan penelitian lebih baik. Nah, terima kasih. Sesudah kita habis, ya cuman segitulah bab 1 yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.